Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sarif Tarigan dari program studi kimia angkatan 2021 akan melakukan percobaan tentang elektrolisis air garam dengan menggunakan elektroda karbon. Yuk, langsung kita cobain. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi waktu terhadap proses elektrolisis air garam. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan kali ini, yang pertama adalah power supply, yang kedua adalah elektroda karbon 2 batang sebagai katoda dan anoda. Yang ketiga adalah karton sebagai tempat penampang dari elektroda, dan yang ketiga adalah bahan kita yaitu air garam dengan konsentrasi 10%. Jepit buaya yang sudah tersambung dengan power supply akan kita jepit ke dalam katoda dan anoda yaitu elektroda karbon. Setelah itu, kita akan masukkan ke dalam larutan yang telah kita buat, yaitu larutan air garam sebesar 10%. Dan kita akan atur voltasenya dari power supply, yaitu sebesar 20 volt. Selanjutnya kita masukkan ke dalam air garam. Pada percobaan kali ini digunakan garam atau NaCl dan juga air. Kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri oleh arus listrik positif dan negatif yang akan menjadi anoda dan juga katoda. Nah, di sini ada NaCl yang akan terdiri dari ion Na+ dan juga ion Cl-. Kemudian ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan juga ion OH-. Pada percobaan kali ini terbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan juga katoda. Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan cenderung menarik ion-ion yang bermuatan negatif agar berkumpul di sekitarnya, dan salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Nah, di sini akan terjadi proses oksidasi yang dimana E2Cl- akan menjadi Cl2 plus 2 elektron. Cl- yang akan melepas elektronnya akan bergabung menjadi molekul diatomik yang akan menjadi senyawa Cl2 atau biasa disebut dengan gas klorin. Gelembung-gelembung yang terbentuk pada anoda ini adalah gas klorin. Dan jika gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat bahwa warna dari gas tersebut adalah berwarna hijau. Lalu pada katoda yang bermuatan negatif akan cenderung menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya, yang salah satunya adalah ion H+. Kemudian ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan juga terbentuk reaksi reduksi, yaitu 2H+ plus 2 elektron akan menghasilkan H2. Ion H+ menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul-molekul diatomik H2 atau sering disebut dengan gas hidrogen. Jadi gelembung-gelembung gas yang terbentuk pada katoda itu adalah gas hidrogen. Jika gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, kemudian kita dekatkan dengan sumber api, maka akan terdengar suara plup. Sementara itu, masih tersisa ion Na+ dan juga ion OH-. Kedua ion itu tersebut kemudian menggabung, membentuk senyawa NaOH atau natrium hidroksida atau basa kuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa percobaan elektrolisis air garam ini menghasilkan natrium hidroksida, gas hidrogen, dan juga gas klorin. Yang dapat dirumuskan 2 NaCl plus 2 H2O akan menghasilkan 2 NaOH plus H2 plus Cl2. Dari pengamatan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu hidrolisis, maka semakin banyak gas yang tercipta.
Hal ini dapat dijelaskan melalui hukum Faraday, di mana hukum Faraday menyatakan bahwa jumlah zat yang dihasilkan atau dikonsumsi di elektroda selama proses elektrolisis itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang mengalir melalui larutan. Yang mana muatan listrik yang mengalir dalam larutan adalah produk dari arus listrik dan juga waktu, di mana rumusnya adalah Q sama dengan I dikali T. Karena arus listrik atau I dan voltase yang diberikan dari power supply cenderung konstan selama percobaan, maka peningkatan waktu akan meningkatkan jumlah muatan listrik yang mengalir. Jadi semakin lama elektrolisis dilakukan, semakin banyak elektron yang dipindahkan dan semakin banyak gas hidrogen dan klorin yang dihasilkan. Oleh karena itu, waktu elektrolisis yang lebih lama akan meningkatkan jumlah gas yang dihasilkan. Terima kasih.